perkenalkan aku ya, Udah dengan dipanggil Pak Pak. Indonesia. Ya. Asandi, Iya. teman-temannya ada yang nggak hadir? Ada Bu. Siapa? Rudi. Ada Latifa lagi sakit. Kalau Rudi kenapa? Rudi tuh katanya lagi anu Bu. Nggak tahu. Apa Bu? Apa namanya tuh? Gimana pada kesempatan kali ini tadi pembelajaran siapa? Pekan Tadi sebelumnya kembali. pelajaran PAI juga ya? Ya. Bahas tentang apa? Aura. Tentang aurat ini akan sangat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Pelajaran kita dengan Ibu ya. Pembelajaran itu mengenai mengangkat martabat manusia melalui menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu perbuatan zina? Perbuatan yang tidak senonoh. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran ya, ada yang ingin ditunjukkan dulu sama Ibu, ada yang ingin ditunjukkan berkaitan dengan pembelajaran ini. Kita nonton film dulu sebentar ya. Ya, Asik. Asik. Bina. Iya. Orang bangga loh. Apa ini? Apa Cina? Cina. Bina. Gak ada suara Ibu. Ada. Ibu. Kepancong kan? Soalnya ini nggak ada, maksudnya itu cuma animasi aja, nggak ada percakapannya, jadi cukup diperhatikan gambarnya aja. Oh ada Agus Bu. Oh tuh, kalau kita berbeda tuh. Siapa sudah? Ini masih panas. Menurunkan kawin ini salah itu salah. Yo, pasal. Enggak sandi mah. Apakah yang terjadi? Dan akhirnya Badan kita seksi ya. Dua saya SMA lagi di kantor. Bukan suami minta tengah siang dulu. Dan apa mobilnya? Bukan roda aja. Ah, ya Allah. Yang hari itu 12 orang. Oh, 13. Udah Bu. Nah, kan barusan ya udah dikasih tonton videonya. Nah, sekarang ada yang bisa tidak menjelaskan atau mengaitkan video yang barusan ditayangkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini berkenaan dengan pergaulan bebas dan zina. Siapa satu orang ada yang bisa mengkorelasikan? Silakan.
Jadi dari film tadi ada pesan yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwa pergaulan itu menentukan masa depan kita. Sehingga apabila kita salah memilih teman, maka salah memilih hidup. Nah, maka di situ kita harus hati-hati, terutama untuk perempuan. Perempuan itu sangat rawan terjadi pelecehan seksual gitu ya, kehidupan yang bebas atau seks bebas, maka harus ada defense gitu ya dari diri perempuan itu agar menjaga auratnya, agar selalu menjaga batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis gitu Bu. Nah udah segitu, Ya. kasih tepuk tangan dulu buat aku. Ya harus ya, kalian harus tanggung jawab. Iya. Nah, kan tadi ditayangkan tentang film pergaulan bebas ya. Mohon perhatiannya. Iya Bu. Nanti kalau yang hijau-hijau disuruh menjelaskan di depan, ya kan? Nah, tadi kan di dalam film tersebut diilustrasikan bagaimana ketika kita tidak bisa menjaga diri sehingga ketidakmampuan kita menjaga diri dan pergaulan kita sehari-hari maka bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan zina. Nah, siapa yang tahu pengertian zina itu apa? Di sini yang pintar bahasa Arabnya siapa? Abdul. Terus pengertian zina itu secara bahasa Arab apa? Wa qala dzakara fi fardhi muharramin bi ainihi ghalin anis syabahati mustahil. Artinya Cakep. Masukkan anu kan anu memasukkan memasukkan anu kan Masukkan yang jatah. ada menurut jat perbuatan bukan karena syubhat. Perbuatan itu mendatangkan pengakuan. ya pinter ya buat Agus. Kak Agus maaf. Nah, zina itu berasal dari kata bahasa Arab zana yazni, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya, tidak berada di dalam ikatan pernikahan yang syah menurut agama Islam. Tadi kan kalian belajar tentang aurat ya, pasti nyambung. Soalnya apa? Kita bisa terjerembab kepada zina itu ketika khususnya perempuan mengumbar aurat. Nah, laki-laki juga pasti merasakan ketika melihat perempuan yang mengumbar aurat, bagaimana perasaannya? Abudi? Bagaimana perasaannya Abudi kalau lihat perempuan yang seksi? Oh, luar biasa. Nah, berarti itu kan efek ketika kita tidak bisa menjaga pandangan karena tadi di dalam Sakicep. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 mengatakan wala taqrabuz zina. Nah, siapa yang bisa membacakan surat An-Nur ayat 2? Ayat 2. Aibah mau membacakan Aibah? Surat kemana? Atau dari perempuannya deh, dari tadi perempuannya. Wala taqrabuna Iya. Saya bu. Udah dari perempuan aja. Soalnya dari laki-laki dari tadi pada aktif. Nah, perempuannya siapa? Ada bu. Teh Ane mau ngambil Teh Bella atau Tika? Kamu lagi lagi mual-mual. Ada lagi melahirkan. Dah, ketemu ayatnya. Siapa di sini? Yang udah ketemu siapa? Saya. Sok, Kak Iqbal. Mana dulu mana? Wala taqrabuz zina. Sanes. Wala taqrabuna. Oh, iya. Azaniyatu. Terus kan enggak? الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Nah, terjemahnya boleh dibacakan sama Teh Bella ya. Kita lagi ngolong. Apa? Palang serasa. Pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa
belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman yang disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Nah, jadi bagaimana Yogi inti daripada ayat tersebut? Jadi intinya Bu, bahwa ketika ada seseorang atau sepasang laki-laki dan perempuan melakukan zina itu harus mendapat hukuman yang setimpal Bu. Jadi ada hukum tertentu yang diterapkan kepada mereka begitu. Ya, jangankan berbuat zina ya, mendekati perbuatan zina pun tidak diperbolehkan oleh agama kita. Disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 2 yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sungguh perbuatan zina itu adalah perbuatan keji. Nah, di sana jangankan berbuat zina, mendekati perbuatan zinanya tersebut tidak diperbolehkan oleh agama. Maaf ya, maaf sebelumnya nih. Jangan ada yang tersinggung. Nah, di sini ada yang pacaran tidak? Tidak. Ya, Ibu percaya pasti di sini di kelas ini aura-auranya itu religius semuanya. Mudah-mudahan kalau ada yang mendekati zina, mudah-mudahan Allah cepat sadarkan ya. Nah, zina itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Zina ada 2. Zina apa aja? Zina Emang hadis. zina muson. Dan Sama zina Goel muson. Oke, Muson. nah, coba Agung, zina goel muson itu apa, Agung? Goel teh Bahasa. selain itu enggak tahu. Coba Budi tahu nggak zina goel muson itu apa? Kurang tahu, Bu. Sandi, Bu, mau tanya dulu ya. Goel muson itu yang kecil. jadi zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Sedangkan zina goel muson itu yang dilakukan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang belum menikah, yang lajang kayak kalian misalnya, tapi nauzubillah ya. Coba Afarid tahu tidak hukumannya untuk zina yang goel muson? Afarid, dari tadi Afarid diam aja. Dicambuk 100 kali. Diranjang, Bu. Diranjang 100 kali. Diranjangnya, Bu, 100 kali. Ya, pintar. Sampai Kalau zina muson, Agung hukumannya apa? Muson yang sudah beristri Bu, Ya, yang udah. dilempari batu sampai mati kepalanya. Nanti di sini udah pada mahir ya sama materi. Pengalaman aku. Sebelumnya udah pada baca? Belum. Waktu itu Bu, waktu SMP. Oh iya, pintar. Nah, jadi di dalam zina juga tidak sembarangan kita membuktikan dalam hukum Islam khususnya ketika membuktikan seseorang itu berzina atau tidak, itu ada syarat-syarat tertentu ya. Nanti untuk syarat-syaratnya bisa kita bahas di lain kesempatan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup. Nah, Ibu simpulkan ya. Jadi hindarilah pergaulan bebas dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah terjerumus kepada perbuatan Zina. Amin ya Allah. Nah, tadi kan di dalam quote di akhir videonya dikatakan pilihan hari ini menentukan masa depanmu, termasuk pergaulan kalian di dalam sehari-hari gitu ya. Nanti bisa menentukan masa depan. Nah, sebelum ditutup, Ibu kasih tugas kepada kalian, amati kejadian-kejadian di sekitar kalian yang hal itu bisa mendekati zina atau perbuatan yang mendekati zina dan pergaulan bebas, sehingga efeknya apa? Kalian bisa dituliskan menggunakan kertas folio ya, nanti dikumpulkan minggu depan kejadian-kejadian di sekitar kalian yang menurut kalian itu pergaulan bebas dan mendekati zina.